Setiap manusia menyimpan semesta kecil dalam dirinya, kumpulan kisah, kenangan, luka dan cahaya yang tak pernah selesai bercerita. Dan aku hanya satu di antaranya yang baru sadar bahwa tempat untuk semua ceritaku tidak pernah benar-benar hilang. Ia bukan ruang yang bisa disentuh, tapi kesadaran yang tumbuh perlahan. Sebuah ruang sunyi di dalam dada, di mana segala yang pernah terjadi tidak lagi menuntut untuk dimengerti, cukup untuk diterima. Ia bukan ruang yang bisa disentuh, tapi kesadaran yang tumbuh perlahan, sebuah ruang sunyi di dalam dada, di mana segala yang pernah terjadi tidak lagi menuntut untuk dimengerti, cukup untuk diterima. Aku dulu mencari tempat itu keluar, pada telinga yang mau mendengar, pada pundak yang mau menampung, pada tangan yang mau menggenggam. Tapi akhirnya aku paham, tidak ada tempat yang lebih luas dari hati yang berdamai. Karena hati yang berdamai bukan yang bebas dari beban, tapi yang mengerti bahwa beban itu bisa menjadi bagian dari keindahan. Dulu, aku menyebut lelah sebagai musuh. Kini, aku menyapanya sebagai guru. Ia mengajarkan jeda bahwa diam adalah bentuk tertinggi dari keberanian, dan keheningan adalah bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang matang. Aku pun sadar, bahagia tidak selalu datang dengan tawa. Kadang ia hadir lewat kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai gelombang. Bahagia bukan tentang mendapatkan, tapi tentang menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar kurang dari dirimu selain rasa syukur yang belum sepenuhnya tumbuh. Setiap langkah yang dulu terasa tersesat ternyata adalah bagian dari perjalanan pulang. Pulang ke dalam diri, pulang ke kesadaran bahwa rumah sejati bukan tempat, melainkan kesadaran. Dan keadaan itu bernama penerimaan. Ada malam-malam ketika aku bertanya, apa arti semua ini? Dan ketika aku tahu, hidup tidak pernah dimaksudkan untuk dimengerti sepenuhnya, melainkan untuk dijalani dengan sepenuh hati. Karena yang terpenting bukan jawabannya, tapi keberanian untuk terus bertanya dan keikhlasan untuk tetap berjalan meski tidak semua pertanyaan mendapat jawaban. Tuhan tidak selalu memberi jawaban lewat kata. Kadang ia menjawab lewat rasa tenang yang tiba-tiba datang atau lewat pagi yang selalu datang. Meski semalam dunia terasa runtuh dan di saat aku menatap langit yang tak pernah berhenti berubah warna, aku mengerti satu hal. Aku juga sedang berubah. Aku adalah kisah yang menulis dirinya sendiri dengan tinta sabar dan kertas waktu. Jadi, jadi kini ketika aku berkata, ceritaku banyak, tapi tempatnya gak ada, aku tersenyum. Karena aku tahu, tempat itu memang bukan di luar sana, tempat itu adalah aku, dan aku akhirnya cukup untuk semua ceritaku sendiri.